Hari ini Ventris Vicky Park akan menyampaikan firman. Haleluya, selamat Hari Ayah. Terima kasih untuk Olam, Praise Team dan Sharon Choir karena mereka telah menaikkan pujian mereka. Saya percaya bahwa Tuhan menerima pujian kalian dan saya pun merasa terdirikan. Dan sama seperti yang telah kita baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, judul khotbah hari ini adalah hari pertama. Minggu lalu, Gereja Sion telah merayakan peringatan tahun ke-27 dan kita juga merayakan konferensi Hora Youth and Young Adult, dan itu bukan akhirnya kan. Saya percaya sama seperti satu minggu selesai, sebuah minggu baru mulai, kiranya hari ini pun menjadi hari baru bagi kita, bagi gereja. Kiranya hari ini menjadi hari pertama kita untuk melayani Allah, dan kiranya hati kita pun menjadi seperti hari pertama hari ini. Amin. Jadi, mari kita kembali ke hari pertama dalam Kejadian 1. Kejadian 1 mencatat tentang cerita penciptaan, tetapi ini lebih daripada penciptaan dunia fisik, karena Kejadian 1, kalau kita perhatikan ayat 1 dan 2, kita lihat bahwa sudah ada air. Sudah ada air dan juga sudah ada kegelapan, bahkan sebelum Allah menciptakan cahaya. Jadi, Kejadian 1 sebenarnya bukan menggambarkan penciptaan fisik. Dan kalau kita Kejadian 1 ayat 5 dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Tapi matahari, bulan, bintang diciptakan pada hari keempat kan. Jadi bagaimana bisa ada petang dan pagi jika belum ada matahari pada hari pertama? Ya kan? Jadi kita melihat bahwa Kejadian 1 sedang berbicara tentang hal-hal rohani, tentang terang rohani, tentang terang rohani, tentang kegelapan rohani. Dan pendeta senior Reverend Abraham Park menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan Kejadian 1. Dan ini sangat mengejutkan saya. Dia menggambarkan Kejadian 1 sebagai pekerjaan penciptaan kembali. Pekerjaan penciptaan kembali. Tuhan sedang menunjukkan bagaimana Ia akan melaksanakan karya penebusannya dari Kejadian 1. Dia sudah mengatakan akhir dari mula. Dan mengapa dunia membutuhkan penciptaan kembali? Mengapa dunia membutuhkan seperti sebuah renovasi? Jadi kita melakukan renovasi ketika ada sesuatu yang rusak. Dan dunia pertama, yang dunia asli yang Allah ciptakan menjadi rusak. Sehingga Allah harus merenovasi dunia itu melalui pemisahan. Dan selama karya penciptaan kita melihat di mana Tuhan melakukan karya pemisahan. Dan itu adalah seluruh kisah sejarah penebusan. Itu tentang Allah menyembuhkan dunia asli yang Ia ciptakan melalui pekerjaan renovasi, melalui pemisahan. Dan langkah pertama dari penciptaan kembali ini adalah pemisahan cahaya dari kegelapan. Di dunia asli hanya ada cahaya, tetapi di Kejadian 1 kita lihat ada kegelapan, hanya ada kegelapan. Dan Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan bumi dikatakan dipenuhi kegelapan. Dan bumi ini bukan merujuk kepada planet ini, tapi ini berarti tanah atau wilayah. Dalam bahasa aslinya ini berarti wilayah, dan wilayah ini menyimbolkan, melambangkan hati manusia. Dan Allah
menyatakan di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi, jika bumi yang penuh kegelapan ini, dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi yang penuh kegelapan ini, bumi ini melambangkan hati manusia, dan Allah menyatakan bila ada cahaya, maka Tuhan sedang berkata bila ada cahaya dalam hati kita. Dan saya harap melalui firman hari ini kiranya kita pun menerima terang ini ke dalam hati kita, supaya Tuhan dapat berkata, maka ada cahaya atau terang di gereja Sion. Amin. Jadi pertama kita akan melihat hari pertama setelah kejatuhan. Hari pertama setelah kejatuhan. Apa yang dilambangkan hari pertama dalam cerita penciptaan secara rohani? Apa yang dilambangkan? Kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan jika kita melihat Kejadian 1 dari perspektif ini, kita dapat mengatakan bahwa hari 1 mewakili bahwa hari pertama dari penciptaan mewakili 1000 tahun pertama setelah kejatuhan Adam. Dan dalam durasi 1000 tahun itu, Allah memisahkan terang dari kegelapan. Itulah hari pertama penciptaan dalam Kejadian 1. Adam adalah manusia pertama yang menerima terang firman. Tetapi setelah kejatuhan, dia penuh dengan kegelapan. Jadi Allah memisahkan terang dari kegelapan melalui anak-anak Adam. Yaitu Kain adalah kegelapan dan Abel adalah terang. Dan ini seperti Allah membelah Adam menjadi dua. Itulah awal dari pemisahan anak-anak terang dari anak-anak kegelapan. Dan Abel dibunuh oleh Kain kan. Lalu Tuhan memberikan benih lain, yaitu Seth. Dan melalui keturunan Adam kita melihat bahwa manusia sekarang pun terpisah menjadi dua, yaitu garis keturunan Seth dan garis keturunan Kain. Garis keturunan Kain tidak mengikuti Allah, dan garis keturunan Seth mengikuti Allah. Dan keturunan Seth disebut sebagai anak-anak Allah, dan keturunan Kain disebut sebagai anak-anak perempuan manusia. Inilah yang dimaksud di dalam Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Dan anak-anak perempuan manusia itu adalah anak-anak kegelapan, dan anak-anak Allah adalah anak-anak terang. Dan sama seperti terang dan kegelapan dipisahkan pada hari pertama penciptaan, selama 1000 tahun pertama setelah kejatuhan, Allah pun memisahkan anak-anak Allah, yaitu anak-anak terang, dari anak-anak perempuan manusia, yaitu anak-anak kegelapan, mereka yang tetap dalam kegelapan kematian. Ini adalah tahap pertama dari pekerjaan perombakan Allah, pekerjaan renovasi Allah, pekerjaan penciptaan kembali Allah. Dan ketika Yesus melanjutkan pekerjaan yang sama, ketika Yesus datang, dia melanjutkan pekerjaan yang sama untuk memisahkan terang dari kegelapan ketika dia datang ke bumi ini. Kemudian kita akan melihat hari pertama setelah Yesus datang. Ketika Yesus datang ke dunia ini, situasinya sama seperti hari pertama di Kejadian 1. Bumi penuh dengan kegelapan, dan hati manusia penuh dengan kegelapan. Yesus datang di era kegelapan, ke generasi kegelapan yang tidak memahami atau menerima Yesus yang datang sebagai terang. Jadi Allah mengirim terang sejati ke dalam kegelapan yang tergelap di dalam sejarah manusia, dan Yesus menerangi terang firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 yang merupakan ayat baca kita hari ini, juga kita lihat
bahwa Yesus adalah firman, bahwa Yesus adalah Allah, di dalam Yesus adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika Yesus datang dan menyinari terangnya, terang firman, mereka yang menerima firman-Nya menjadi hari, dan mereka yang menolaknya menjadi petang. Jadi Yesus datang untuk memisahkan pagi dari petang, memisahkan terang dari kegelapan. Ada 3 tempat di mana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang di dalam Yohanes, di dalam kitab Yohanes. Pertama, Yesus adalah terang atas kegelapan yang disebabkan oleh dosa. Kita lihat itu pertama-tama di Yohanes 8, dalam kisah wanita yang ditangkap dalam perzinahan. Wanita ini, dalam kisah ini, dia hidup dalam kegelapan dosa, dan sekarang dosanya terbuka, dan orang-orang mengelilinginya untuk merajamnya, ya kan? Mereka berkata bahwa menurut hukum, Musa memerintahkan kita untuk merajam wanita-wanita seperti itu. Jadi dia terjebak oleh dosa tanpa jalan keluar, dan dia akan segera mati kan jika dibiarkan seperti itu. Tetapi di dalam kegelapan yang itu, terang memasukinya. Yesus menulis dengan jarinya di tanah 2 kali, dan itu mengingatkan orang-orang bagaimana Allah menulis 10 perintah Allah dengan jarinya 2 kali. Dan pelan-pelan orang-orang yang mengelilingi wanita itu pergi. Dan apa yang Yesus tulis di tanah, Alkitab tidak menulisnya, dan kita tidak tahu persis apa yang Yesus tulis. Tetapi kita lihat bahwa setelah Yesus menulis di tanah, semua orang yang mau merajam wanita itu, semua kegelapannya yang mengelilinginya pergi. Yang tersisa hanya Yesus, hanya terang yang bersama-sama dengan wanita itu. Kita lihat juga di Yohanes 8 ayat 10-11, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kemudian Yesus menyatakan, "Aku adalah terang dunia." Dan di ayat 12, Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan wanita ini dosanya sangat jelas. Itu tidak dapat disangkal. Namun Yesus memasuki suasananya dan mengusir semua kegelapan. Ia mengubah malamnya menjadi hari. Jadi percayalah bahwa ini bukan hanya kisah dari masa lalu, tetapi ini adalah kisah kita. Dan ini adalah kisah yang menakjubkan. Ialah kasih karunia menakjubkan yang telah Dia berikan kepada kita semua yang tadinya orang berdosa, dan sekarang Ia telah membawa kita ke dalam terangnya. Amin. Kedua, kisah Yohanes 9 tentang orang yang lahir buta. Di sini Yesus bersinar sebagai cahaya atas kegelapan rohani. Orang yang lahir buta, dia secara fisik berada di dalam kegelapan karena dia tidak dapat lihat, dan dia juga berada di dalam kegelapan rohani karena ia belum berjumpa dengan Yesus. Tetapi Yesus sekali lagi menyatakan bahwa Dia adalah terang. Yohanes 9 ayat 4-5, Yesus berkata, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah menyatakan ini, Yesus meludah ke tanah dan membuat tanah liat dan menaruhnya pada mata orang itu. Kita semua tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan hanya dengan berbicara firman. Dia dapat melakukan karya penebus, karya kesembuhan. Dia dapat memulihkan orang hanya dengan berbicara. Tetapi Dia melakukan ini, Dia meludahi tanah liat dan seterusnya. Dia melakukan ini
untuk menunjukkan penciptaan kembali. Tanah liat yang Yesus bentuk dengan mencampur debu dan air liur yang dia taruh pada mata orang itu, ini dia melambangkan sesuatu, yaitu debu adalah materi dengan mana Allah menciptakan Adam. Debu adalah materi dengan mana Allah menciptakan Adam. Kemudian air liur Yesus mengandung napasnya. Jadi ini melambangkan napas kehidupan. Jadi sama seperti dalam Yeremia 18 ayat 4, tukang periuk mengambil tanah liat dan membuat kembali bejananya. Pencipta pun yang membentuk manusia di awal sedang memulihkan apa yang rusak. Jadi setelah dia menaruh tanah liat ke dalam mata orang buta itu, dia memerintahkannya untuk bercuci di kolam Siloam. Dan orang itu tidak berkata, ini tidak higienis, ini kenapa aku diludahi. Tetapi dia taat, karena ia percaya. Dia melakukan persis apa yang Yesus katakan kepadanya. Ia pergi bercuci di kolam Siloam, lalu matanya terbuka. Jadi dia menerima cahaya dalam penglihatannya. Dan tidak hanya itu, tapi dia juga mengakui Yesus sebagai Mesias. Jadi dia pun menerima cahaya rohani. Dia menerima terang kehidupan. Kemudian ketiga, Yohanes 11, kisah kematian Lazarus. Di sini Yesus menyinari cahaya, bersinar sebagai cahaya atas kegelapan disebabkan oleh maut. Jadi kegelapan kematian datang atas Lazarus. Lazarus telah mati. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya, mari kita pergi ke Lazarus. Maka para murid, mereka khawatir bahwa orang-orang Yahudi akan datang kepadanya dan merajamnya. Dan inilah yang Yesus katakan. Inilah bagaimana Yesus meresponi murid-muridnya. Di Yohanes 11 ayat 9 sampai 11 Yesus jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi Yesus berkata, jika Anda memiliki Yesus, Anda sedang berjalan pada saat siang hari, karena Anda memiliki terang sejati bersama Anda. Bahkan sampai mati tidak apa-apa. Selama Anda memiliki Yesus, tak apa. Dan sampai titik ini, Lazarus, dia telah mati selama 4 hari. Namun, Yesus memanggil dia, Yesus memproklamasikan firman kehidupan, dan dia memanggil Lazarus ke dalam terang kehidupan. Kita lihat Yohanes 11 ayat 43. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu bangkit. Dia keluar. Ini adalah karya kehidupan. Ketika Yesus berbicara, firman-Nya mengandung kehidupan. Ia mengatakan firman kehidupan, dan Lazarus dibawa keluar dari kegelapan kematian ke dalam terang kehidupan. Sepanjang pelayanannya, Yesus terus-menerus melakukan pekerjaan yang dimulai pada hari pertama kejadian, hari pertama penciptaan, yaitu memisahkan cahaya dari kegelapan, membawa anak-anaknya, orang-orang membawanya masuk ke dalam terang dari kegelapan. Melalui firman-Nya, dia menyinarkan terang atas orang-orang yang berada di dalam kegelapan, dan dia terus-menerus melakukan pekerjaan, membawa mereka keluar dari kegelapan, memasuki terang. Dan mereka yang menerima Yesus dan menerima firman-Nya, mereka keluar, mereka datang ke dalam terang, mereka masuk ke dalam terang. Tapi mereka yang menolak firman, yang menolak Yesus, sama seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, mereka menetap di dalam kegelapan. Jadi saya berdoa dan berharap agar gereja Sion, apapun yang terjadi, kegelapan apapun yang muncul dalam kehidupanmu, kalau kegelapan berusaha untuk mengelilingimu, saya berdoa agar kita selalu membuka hati kita untuk menerima terang firman, supaya terang firman Yesus menyinari kamu, agar kita selalu berjalan pada siang hari. Amin. Terakhir,
Jika kita sudah menerima terang, bagaimana harusnya kita hidup? Jadi bagaimana seharusnya kita hidup setelah menerima terang? Saya percaya bahwa kita semua telah menerima terang Yesus, terang firman. Tapi bagi sekarang, bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan kita? Dari 3 contoh dalam Alkitab, dari kitab Yohanes, kita melihat bahwa setelah mereka menerima terang, kegelapan tidak membiarkan mereka sendiri. Setelah wanita ini tangkap perzinahan menerima terang, Yesus berkata kepadanya, pergi, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata kepadanya, jangan kembali ke kegelapan. Jangan biarkan kegelapan mengelilingi Anda lagi. Jangan terus hidup dalam kegelapannya, itu tempat di mana aku menyelamatkan kamu. Kan begitu kita dipanggil ke dalam terang, kegelapan tidak akan meninggalkan kita. Kegelapan akan selalu coba menangkap kita. Dan orang yang lahir buta setelah menerima cahaya, ia juga dikelilingi oleh kegelapan kan. Ia ditekan untuk melepaskan terang yang ia terima dan untuk bergabung dengan kegelapan. Dan orang-orang Yahudi dan Farisi, mereka terus-menerus mempertanyakan dan menekannya dengan berkata, bagaimana Anda disembuhkan? Siapa? Dan setelah dia menjelaskan bahwa Yesus datang, dia membuat tanah liat dan menaruhnya atas mataku, dan saya disembuhkan, saya dipulihkan, mereka terus tidak percaya. Mereka terus mengganggunya dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka tidak membiarkan dia sendiri. Dan mereka berkata, kalau dialah yang membuka matamu, siapa itu Yesus? Dan mereka juga bertanya, apakah kamu benar-benar lahir buta? Mereka bahkan tanya orang tuanya, bagaimana anak kalian dapat disembuhkan? Apakah anakmu sungguh-sungguh lahir buta? Jadi terus-menerus mereka bertanya, mereka terus bertanya karena mereka tidak mau percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mereka tidak mau percaya fakta bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggui, dan Mesias inilah yang telah menyembuhkan orang ini. Jadi orang-orang Farisi ini ketika mereka menanyai orang tua orang yang lahir buta ini, orang tuanya tidak mau menjawab karena mereka takut. Kita lihat di Yohanes 9 ayat 22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi orang tuanya tidak berkata apa-apa karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi ini. Mereka takut dikucilkan, mereka takut dikeluarkan dari tempat ibadah mereka. Dan dikucilkan dari tempat ibadah mereka sama seperti kalau kita dikeluarkan dari gereja kita hari ini. Dan mereka takut untuk mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi mereka menghindar menjawab pertanyaan itu dengan menyuruh mereka untuk menanya anaknya sendiri. Dan ini juga mengapa orang-orang Yahudi tanya kepada orang yang lahir buta, siapa Yesus itu? Karena jika orang itu menjawab bahwa Yesus itu adalah Kristus, maka dia akan dikucilkan. Tetapi orang yang lahir buta, dia tidak takut akan kegelapan ini. Dia memilih untuk membela Yesus sampai akhir. Dia memilih untuk tidak melepaskan terang yang dia terima. Dan pada akhirnya, karena dia mengakui Yesus sebagai Kristus, maka ia memang dikucilkan dari tempat ibadah dan dikeluarkan dari komunitas mereka. Dan antara orang-orang Farisi dengan orang yang lahir buta ini, di mata orang-orang rakyat, orang yang lahir buta ini dalam mata rakyat pada saat itu, dia seperti orang yang lahir dalam kegelapan dan sekarang dia dikeluarkan dari komunitas kan. Tetapi sebenarnya orang yang lahir buta ini sebenarnya dia adalah orang yang berjalan pada siang, bukan dalam kegelapan, karena dialah yang telah menerima terang Yesus. Namun orang Yahudi, mereka yang tampak seperti berada di dalam terang, tetapi sesungguhnya merekalah yang berada di dalam kegelapan rohani. Merekalah yang sebenarnya buta secara rohani.
Karena ketika Yesus datang dan menyinari sinarnya, mereka tetap menolak sinar itu, menolak terang itu, dan mereka menetap dalam kegelapan rohani. Jadi orang yang lahir buta ini, dia dapat memerangi kegelapan yang mencoba menelan dirinya. Dan pada akhirnya, ia dapat menyembah Yesus. Ia dipisahkan dari kegelapan. Dan bagaimana dengan Lazarus? Kita lihat di Yohanes 12 ayat 10-11 dikatakan, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Lazarus menghadapi ancaman kematian. Mereka mau membunuh bukan hanya Yesus tapi juga Lazarus. Jadi kegelapan datang kepadanya. Dan sebagaimana kita telah lihat, ketika ada terang, kegelapan selalu mau memadamkan, mematikan terang itu. Jadi kalau kita datang ke cahaya sekali, itu tidak cukup. Kita telah menerima terang Yesus. Kita telah menerima terang firman. Dan pemuda-pemuda kita juga telah menerima terang melalui konferensi Hora minggu lalu. Tetapi sebagaimana kita lihat di Alkitab, kegelapan akan selalu mau mengambil terang itu daripada kita. Setelah keluar dari kegelapan, kegelapan akan mencoba untuk menyeret kita kembali ke dalam kegelapan. Jadi bagaimana kita dapat memerangi kegelapan itu? Hanya dengan terus menerima lebih banyak dan lebih banyak lagi terang. Semakin banyak terang, maka semakin kecil ruangan untuk kegelapan. Jadi ini tidak cukup untuk kita hanya membaca Alkitab satu kali. Tidak cukup untuk kita datang ke gereja satu kali. Tidak cukup untuk datang ke konferensi satu kali. Itu tidak cukup. Saya berharap bahwa kita akan terus menerima terang firman, mendengar firman, membaca firman, berdoa untuk pemahaman, supaya terang itu dapat menyinari hati kita. Dan ketika hati itu menyinari dengan semakin terang, semakin hari, saya berdoa agar semua kegelapan dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam bangsa kita akan diusir. Amin. Kesimpulan akhir dari terang ditemukan dalam kerajaan abadi Allah. Di dalam sorga hanya ada terang. Wahyu 22 ayat 5 berkata, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan memerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kota suci, kota kudus, Yerusalem baru adalah kota cahaya, kota terang. Tidak ada malam, tidak ada kegelapan sama sekali. Itu 100% terang. Dan itulah mengapa tidak diperlukan matahari, bulan maupun bintang. Karena tempat itu penuh dengan terang, sama seperti semula. Dan saya percaya bahwa kita semua ingin memasuki kota terang itu, dan kita mau tinggal di sana selama-lamanya dengan Allah Bapa kita. Namun untuk itu dapat terjadi, maka tidak boleh ada kegelapan apapun di dalam diri kita. Kita harus 100% diisi oleh terang untuk memasuki kota di mana tidak ada kegelapan. Jadi sekarang dalam bumi ini kita sedang berlatih untuk memasuki kota itu. Kita sedang mempersiapkan diri untuk diisi dengan terang dan untuk menjadi terang itu. Jadi tolong percayalah bahwa masing-masing dari Anda adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14-15 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau kamu adalah terang, kamu juga perlu menyinari terang itu. Jangan diumpet-umpetin. Jadi, misi kita sebagai terang dunia adalah untuk menyinari terang telah kita terima. Dan
untuk menyinari terang kita atas banyak orang yang duduk dalam kegelapan, maka di dunia akan ada semakin banyak terang. Kita sedang mengusir kegelapan perlahan demi perlahan. Dan ketika terang Kristus semakin besar dan semakin besar, maka kegelapan akan semakin kecil dan semakin kecil sampai pada akhirnya hanya ada terang yang tersisa. Ini adalah rencana Allah sepanjang sejarah penebusan, yaitu perluasan terus-menerus dari dunia cahaya. Tuhan selalu melakukan pekerjaan pemisahan cahaya dari kegelapan, dan sampai sekarang dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam sekolahmu, tempat kerjamu, Allah sedang memisahkan dan memisahkan dan memisahkan sampai pada akhirnya ketika segenap pemisahan selesai, Ia terus bekerja. Dan kita lihat dalam dari Kejadian 1 sampai Wahyu sampai akhir, sampai kita memasuki hari ke-7 istirahat, yaitu Sabat kekal, yaitu dunia penuh terang. Tuhan selalu melakukan pekerjaan pemisahan sampai titik itu. Dan Sabat kekal adalah waktu dan tempat terang. Dan kita lihat bahwa 6 hari penciptaan mengungkapkan proses Allah menyelesaikan dan menyempurnakan menyempurnakan kita semua, memisahkan kita dari kegelapan. Itulah makna rohani dari 6 hari penciptaan. Dan ketika saya sampai di sini, saya sadar bahwa 2 minggu lalu Pendeta Samuel dia menyampaikan khotbah tentang bagaimana kamu adalah terang. Dan minggu lalu Pastor Pendeta James dia juga membagi pesan bagaimana kita harus menerima firman Tuhan dan bersinar. Dan hari ini saya pun sedang mengulangi pesan yang sama, bahwa kita harus terus-menerus mengalahkan kegelapan dan menjadi terang, dan memastikan bahwa terang itu bersinar dan kita pada akhirnya dapat memasuki kota terang. Dan saya tidak sadar bahwa saya mengulangi pesan yang sama yang telah disampaikan berkali-kali sebelumnya, tapi saya lihat bahwa ketika Allah mau mengulangi pesan ini, saya percaya bahwa Allah sangat ingin kita semua memiliki firman ini bersinar dari hati kita dengan sangat terang. Dan saya berdoa dan percaya bahwa Allah pun ingin untuk kamu menyinari dan menyebarkan terang ini dalam hidupmu. Kalau kamu sedang mengalami kegelapan dalam hidupmu, atau bahkan sekarang, kalau kamu sedang duduk di dalam kegelapan dan orang lain tidak mengetahuinya, tolong percayalah bahwa ini adalah pesan dari Allah untuk kamu, bahwa terang selalu menang atas kegelapan. Ketika ada kegelapan dan ada terang, terang akan selalu menang. Dalam tempat ini, ketika lampu dimatikan ada kegelapan, tapi ketika lampu dinyalakan, maka kegelapan selalu diusirkan. Jadi ingat bahwa terang selalu menang. Jadi tolong pegang erat-erat pesan ini dan firman ini, dan saya berharap bahwa kalian pun akan selalu ingat bahwa Yesus berjalan dalam kegelapan yang sama, dan kegelapan selalu kalah dalam hadirat terang yang sejati. Jadi mulai hari ini, kiranya ini menjadi hari pertama di mana kalian mulai menerima terang firman dan menyinarinya ke dalam dunia. Amin. Saya berdoa agar kalian mau mengambil bagian dalam memperluas kerajaan terang Allah dalam dunia ini, sampai seluruh dunia ini dipenuhi oleh terang firman, terang kehidupan, dan sampai kita semua dapat bersama-sama memasuki kota abadi terang itu. Amin. Dan terakhir saya pun berdoa supaya kita semua menjadi terang, supaya tidak ada satupun anggota gereja ini atau anggota keluarga gereja ini yang duduk dalam kegelapan, tapi kita semua dapat memasuki kota kudus Yerusalem baru bersama-sama, di mana tidak ada lagi malam dan tidak ada lagi
duka cita, kesengsaraan, sakit, penyakit, dan kiranya kita dapat bersinar di sana seterusnya bersama Allah Bapa kita untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah membawa kami untuk menyembah-Mu hari ini, pada hari Tuhan ini. Kami datang untuk menerima firman-Mu, untuk menerima terang-Mu melalui firman-Mu, dan kami mau mencicipi terang yang dapat kami temukan dalam kota terang-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya semua anggota gereja Sion tidak mengalami kegelapan dan dapat selalu berjalan bersama terang sejati Yesus Kristus, berjalan di dalam hari, berjalan dalam terang. Dan ketika kami diisi oleh terang, kegelapan akan coba untuk menangkap kami dan menyeret kami kembali ke dalam kegelapan, untuk mengalahkan kami, untuk menelan kami Bapa. Tetapi kiranya kita tidak pernah melepaskan terang yang kami terima, melainkan kiranya kami terus mengisi hati kami dengan terang firman, agar lebih banyak dan lebih banyak lagi terang firman memenuhi hati kami sampai kegelapan yang terakhir terusir dari hati kami. Dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap pemuda yang telah menerima firman pada konferensi minggu lalu. Kiranya Engkau jaga firman yang telah mereka terima. Kiranya Engkau jaga mereka ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Kiranya mereka dapat memerangi segenap kegelapan yang akan mengelilingi mereka. Kiranya mereka hanya berjalan dalam hari, dalam terang-Mu. Dan kiranya kami semua dapat 100% terisi oleh terang-Mu dan menjadi terang yang memasuki kota terang-Mu, di mana Engkau terang sejati tinggal. Dan kami menaikkan segenap doa ini dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus dengan hati penuh syukur. Amin.